Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di meja saya ini sudah ada sebuah smartphone Asus ROG Phone 5s ya. Nah, HP ini milik tetangga saya ya. Kondisinya datang ke tempat saya sudah mati total ya. Tidak ada respon saat dicas, dan jika saya baca konsumsi arus meternya ya di ampere meter ataupun di smart USB ya, itu hanya terdeteksi hanya 0,2 ampere hingga 0,4 ampere ya. Nah, kasus seperti ini kebanyakan ya, mungkin teman-teman teknisi lain sudah pada paham ya, kasus seperti ini tuh mengarahnya ke kerusakan IC CPU ya. Mungkin kaki timah IC CPU yang sudah kurang baik, atau IC CPU ataupun IC RAM-nya yang sudah overheat ya. Nah, jadi buat teman-teman atau akan-akan yang memiliki smartphone Asus ROG Phone 5s yang sama ya, ini bisa dilihat ya proses untuk perbaikannya. Di sini saya bukan untuk memberikan tutorial, tapi di sini saya lebih mengarah ke berbagi pengalaman saya untuk memperbaiki kasus Asus ROG Phone 5s ini yang mengalami mati total karena IC CPU-nya atau IC RAM-nya yang sudah overheat ya. Ya, di sini saya bukan menggurui karena saya di sini juga bukan teknisi yang super profesional ya. Di sini saya itu belajarnya otodidak ya. Jadi jika ada kesalahan saya dalam proses perbaikan atau kurang-kurangnya dalam proses perbaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nah, di sini saya mulai melakukan pembongkaran ya. Jadi untuk melakukan perbaikan Asus ROG Phone 5s yang mengalami mati total, kita yang jelas perlu membongkar ya. Kita perlu membuka casing bagian belakang. Di sini saya menggunakan bantuan blower untuk untuk melunakkan daya rekat dari lem casing belakangnya ya. Nah, saat casing belakang sudah bisa terbuka, itu jangan langsung diangkat keseluruhan karena masih ada fleksibel ya. Itu fleksibel lampu ya, lampu di casing belakang ya, di tulisan atau di logo Asus ROG-nya itu kan bisa nyala. Nah, itu adalah kabel fleksibel untuk itu ya, untuk lampu itu. Jadi hati-hati. Nah, buka seperti ini ya, buka setengah seperti ini. Kemudian buka beberapa baut yang mengunci dari mesin Asus ROG Phone 5s-nya ya. Nah, untuk bautnya itu menggunakan baut biasa ya, baut permata Philips atau permata plus, baut yang umum ya. Di situ saya obengnya juga menggunakan obeng 1,5 kali 25 mm ya. Dan tentunya ya obengnya permata Philips atau permata plus ya. Di sini untuk proses pembongkarannya saya percepat saja videonya ya. Karena untuk menghemat durasi waktu. Karena sebetulnya video ini itu durasinya itu sangat panjang ya. Kurang lebih prosesnya saya kisaran 2 hingga 3 jam ya. Namun ini banyak yang saya percepat untuk proses pembongkaran maupun perakitan untuk menghemat durasi waktu agar tidak terlalu bosan menonton video kali ini ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi Asus ROG Phone 5s ini adalah milik tetangga saya. Sebelum mati total, Asus ROG Phone 5s ini mengalami kerusakan, yaitu WiFi-nya tidak bisa ya. Jadi WiFi-nya itu tidak mau menyala. Kalau kita cek di Google, itu banyak sekali kasus Asus ROG Phone 5s ini yang WiFi-nya itu mengalami permasalahan, tidak dapat berfungsi atau biasa disebut itu gray out ya. Jadi ketika kita klik WiFi-nya itu hanya abu-abu ya, tidak menyala gitu ya, tidak mau on istilahnya WiFi-nya gitu ya. Nah,
sebelum mati total itu wifi-nya nggak bisa. Itu beberapa bulan yang lalu ya, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu itu pemiliknya datang ke tempat saya. Dia sambat ya, atau berkeluh kesah lah istilahnya kepada saya, kok tiba-tiba wifi dari Asus ROG Phone 5S nya ini kok tidak bisa itu. Nah, pada waktu itu saya juga jelaskan bahwa memang seringkali, atau bukan hanya Asus ROG Phone 5S milik dia saja yang seperti ini, tapi banyak juga istilahnya itu Asus ROG Phone 5S milik orang lain ya, yang sudah digunakan itu yang tiba-tiba memang wifi-nya tidak bisa, dan itu masalahnya umum terjadi di Asus ROG Phone 5S ini. Kemudian nah ini saya bilang, nah ini kalau kasus seperti ini itu biasanya mengarah ke kerusakan IC CPU, itu saya bilang kepada tetangga saya. Jadi gimana solusinya? Nah, solusinya sih coba dia lakukan angkat cetak pasang atau rebaling dari IC CPU-nya gitu. Cuman ya memang untuk melakukan perbaikan rebaling itu resiko loh, bisa resiko mati total gitu. Terus kemudian karena dia berpikir-pikir, dan saya juga sudah sebutkan berapa harganya untuk perbaikan tersebut, akhirnya dia pikir-pikir dulu, ya udah saya nabung dulu lah. Nanti kalau sudah ada uang, udah kumpul, baru saya servisan ke sampean gitu, itu bilangnya. Nah, sebelum pulang juga saya bilang, ya nggak apa-apa lah dipakai gitu dulu aja, kan sinyal kartu SIM-nya kan juga masih berfungsi gitu. Maksudnya sinyal dari kartu SIM kan juga masih oke, jadi masih bisa pakai internetan, pakai kuota lah gitu. Tuh, tapi ya kalau kasus seperti ini itu bisa lama-kelamaan juga bisa menyebabkan mati total. Nah, saya bilang begitu. Terus dia bilang, ya udahlah nggak apa-apa, saya pakai dulu aja tuh, sambil ngumpulin duit. Nah, kemudian dua atau 3 bulan kemudian dia datang lagi karena dia tetangga saya. Dia bilang, mas, bener mas kata sampean mas, ini sekarang HP saya mati total. Nah, akhirnya masuklah HP Asus ROG Phone 5S milik tetangga saya ini ke tempat saya ya. Dan ini saya sudah proses untuk perbaikannya. Nah, ini adalah mesin atau motherboard dari Asus ROG Phone 5S. Di area IC RAM dan IC CPU ini terdapat pasta pendingin ya, pasta pendingin, karena memang ini kan HP gaming, jadi wajar kalau terdapat pasta, yaitu warnanya berwarna biru pastanya ya, pasta pendinginnya. Ini kita bersihkan dulu agar nanti proses perbaikan dari IC RAM dan IC CPU itu bisa mudah bisa terlihat dengan jelas. Untuk IC RAM-nya itu yang bagian atas ya, itu untuk tipe IC RAM-nya itu apa itu ya, K3L, K7, K7 atau apa itu ya, kurang jelas juga ya itu ya. Nah, ini adalah IC RAM yang sedang saya bersihkan. Ini adalah IC RAM, dan di bawahnya adalah IC CPU ya. Jadi buat pemilik Asus ROG Phone 5S, jika ingin tahu jeroan atau isi dalam atau mesin dari Asus ROG Phone 5S, ya inilah penampakannya ya. Nah, ini ada beberapa kaleng yang saya potong-potong agar nanti untuk proses pengangkatan IC RAM dan IC CPU ini saya lebih mudah mencari celah atau istilahnya apa ya, tatakannya itu biar enak itu ya. Nah, ini ya, saya akan angkat dari sebelah situ ya. Ya, ini karena kondisi sekitar IC RAM dan IC CPU nya sudah bersih ya, ini saya lakukan atau saya pasang dulu ya, ini ke pengait atau penjepit PCB ya. Nah, ini saya jepit dulu, nanti fungsinya ya agar saat proses pengangkatan itu mesinnya tidak bergerak-gerak ya. Untuk IC UFS-nya ini saya lindungi ya. Nah, sebelum pengangkatan ini saya lakukan pembersihan lem ya. Jadi di sekitar IC CPU dan IC RAM, rata-rata Android sekarang itu dilem ya.
Jadi setelah pemasangan di pabrik, setelah IC ini terpasang oleh blower, biasanya kalau di pabrik sih memakai blower laser ya. Setelah di blower itu biasanya dikasih lem di sekitar IC yang dipasang ya. Jadi entah IC RAM, IC CPU, atau IC UFS, atau IC WiFi, IC power, itu biasanya diberikan lem. Nah, di sini saya membersihkan lemnya menggunakan bantuan blower ya, dan juga ini menggunakan pisau IC ya. Untuk blowernya saya menggunakan blower merek Quick 857D. Untuk kekuatan anginnya ini di kisaran tidak sampai 1 ya. Maksudnya tidak sampai 2 ya. Jadi kisaran 1. Dan untuk kekuatan panasnya itu saya di kisaran 240 sampai 250 derajat. Ya. Nah, setiap blower itu pasti memiliki karakter masing-masing. Jadi jangan disamakan settingannya dengan settingan saya, karena saya menggunakan merek Quick 857D. Kalau teman-teman atau agan-agan atau teman-teman servis teknisi lain ini menggunakan blower lain, ya sebaiknya pahami dulu karakter dari blowernya ya. Nah, ini ada sisa kaleng ya, ini saya lepas saja ya, karena ini terlalu kecil dan menghalangi saya untuk proses mencongkel IC RAM-nya ya. Jadi kurang enak tadi saya coba. Ini maka dari itu saya potong saja ya. Ya, maaf ya, untuk beberapa video ini memang saya percepat untuk prosesnya karena ya agar tidak terlalu bosan ya. Ya, di sini saya tekankan sekali lagi, di sini saya memang ya teknisi otodidak ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah cara atau salah-salah kata, jadi saya mohon maaf ya. Oke, ini masuk ke proses pengangkatan IC RAM terlebih dahulu ya, karena yang di atas ini kan IC RAM ya. Nah, ini saya proses pengangkatan. Nah, untuk proses pengangkatan saya masih menggunakan blower yang sama ya, merek Quick 857D, karena saya hanya punya merek itu saja ya. blowernya ya cukup nggak terlalu mahal ya, cukup tengah-tengah lah ya. Dulu saya beli masih kisaran 750. Untuk pengangkatan ini anginnya di 2 ya, saya di hampir 2 ya untuk kekuatan anginnya, dan untuk panasnya ini antara 300 sampai 310 derajat ya, tapi saya sering ambil di tengah-tengahnya antara 305 derajat ya. Kemudian hembuskan ya uap panas dari blower itu ke sekitar IC RAM-nya ya, pelan-pelan diputar terus, jangan sampai stay ya, atau jangan sampai ditahan terlalu lama, harus digerakkan terus ya untuk blowernya terus hingga nanti pisau IC itu bisa dengan mudah masuk ke daerah bawah IC RAM-nya ya. Istilahnya kita congkel seperti ini ya. Nah, ini sudah terangkat untuk IC RAM-nya. Nah, untuk IC RAM-nya untuk HP Asus ROG Phone 5s ini menggunakan IC RAM berkode K3L K7K7. Untuk kapasitasnya berapa ya? Kalau nggak salah sih 12 GB mungkin ya, atau 8 atau 12 GB ya. Saya kurang tahu untuk kapasitasnya karena tidak terlalu menghafalkan juga. Nah, setelah IC RAM terangkat, biarkan IC RAM-nya dingin dulu ya. Kalau bisa diangin-anginkan IC RAM-nya ya. Nah, untuk sisa timah yang berada di atas IC CPU ya. Nah, ini IC CPU-nya ya, itu kan ada kaki-kaki timah ya, itu kita ambil ya, kita bersihkan. Saya tambahkan timah cair terlebih dahulu ya, atau timah pasta. Kemudian untuk meratakannya saya menggunakan Goodwick ya. Ini saya gunakan bantuan Goodwick ya, atau wick soldering ya, wick soldering merek Good ya, merek yang lumayan bagus ya, yang bagus sih memang menurut saya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengangkatan IC CPU. Tambahkan dulu ya flux ya secukupnya ya. Fungsinya menambahkan flux ini agar IC CPU nya ini juga tidak terlalu kepanasan ya nanti saat proses pengangkatan. Oke ya, untuk setelannya untuk pengangkatan IC CPU masih sama ya, saya menggunakan merek Quick 857D, kekuatan panasnya di 300, antara 300 hingga 310 derajat.
dan anginnya di kisaran 2 ya. Jangan dipaksa ya, kalau masih keras ya, lem-lemnya itu masih keras, jangan dipaksa masuk karena nanti bisa menyebabkan jalurnya brodol ya, atau jalurnya putus jalur. Jadi santai saja ya, kita tunggu hingga lemnya itu melunak, hingga pisau IC itu bisa dengan mudah masuk ya. Nah, ini sambil gagang blower terus diputar-putar ya, jangan stay di satu tempat ya, jangan fokus di satu tempat, nanti menyebabkan IC-nya itu bisa kembung ya, bisa rusak karena terlalu panas, ataupun juga bisa motherboardnya yang bermasalah ya. Pokoknya pelan-pelan aja hingga semuanya itu melunak ya, timah, lemnya itu melunak. Nah, ini alhamdulillah IC CPU sudah berhasil terangkat ya. Untuk IC CPU yang digunakan di Asus ROG Phone 5s ini kodenya itu kalau nggak salah SM8350 ya kodenya. Oke, ini untuk membersihkan sisa-sisa timah dan sisa-sisa residu lem itu saya menggunakan bantuan solder ya. Ini soldernya saya menggunakan merek Kodi ya. Ini solder digital. Untuk proses pembersihannya itu tadi setengahnya saya skip ya, karena terlalu panjang nanti, karena proses pembersihan lem itu cukup lama ya, cukup panjang. Jadi beberapa video ada yang saya percepat, dan untuk video-video yang penting yang saat proses-proses pengangkatan itu saya nggak saya percepat ya. Tadi pas proses pelepasan IC CPU dan IC RAM itu nggak saya terlalu percepat ya, mungkin hanya 0,5 saja saya percepatnya ya, 0,5 kali ya. Nah, ini untuk proses pembersihan lemnya ini saya percepat ya, ini sangat-sangat lama ini bahkan hampir berapa menit gitu ya untuk aslinya ya. Untuk aslinya itu mungkin hampir sejaman lah untuk prosesnya, karena proses pembersihan lem dari sisa-sisanya itu perlu konsentrasi tinggi ya. Jadi saya percepat saat prosesnya, saya pelan-pelan ya, maksudnya agar tidak terjadi putus jalur atau tidak terjadi brodol jalur, itu saya pelan-pelan itu ya, saya pelan-pelan. Nah, ini ya, ini prosesnya itu agar pin-pin yang ada di PCB, yang ada di motherboard itu bisa bening lagi ya, bisa tidak tertutupi lem ya. Itu jadi prosesnya itu sangat berulang-ulang ya. Jadi kalau misalkan masih ada sisa lem ya, saya tambahin flux lagi, saya bersihkan lagi menggunakan bantuan solder dan wick. Kemudian misalkan ada yang butuh bantuan timah ya dikasih timah gitu ya. Yang penting kaki-kaki yang ada di motherboard itu tadi bisa bening lagi ya, bisa murni timah tanpa ada campuran lem ya, tanpa tertutupi lem. Nah, ini ya, ini saya putar-putar, jadi saya ulang-ulang ya. Dan juga ini prosesnya ini saya menggunakan bantuan mikroskop ya, karena proses pembersihan seperti ini itu kalau tanpa bantuan mikroskop itu nanti hasilnya juga kurang bagus ya. Lebih detail itu pakai mikroskop ya, jadi bisa tahu ada sisa lem atau sudah tidak ada, itu bisa tahu karena menggunakan mikroskop ya. Oke, ini saya rasa ya sudah cukup bersih ya untuk kondisi kaki-kaki yang ada di motherboard ya, pin-pin yang ada di motherboard. Ini saya tunjukkan dulu ke kamera. Oh enggak, ini saya lanjut ya, saya lanjut untuk proses pembersihan IC RAM ya. Ini IC RAM-nya. Jadi di IC RAM ini ada sisa timah ya yang perlu kita ratakan, dan juga ada sisa-sisa residu lem ya, residu lem yang berwarna hitam ya. Jadi yang berwarna hitam itu adalah sisa-sisa lemnya ya. Ini untuk pembersihannya saya langsung seset saja ya, menggunakan cutter dan juga bantuan blower ya. Untuk prosesnya ya, ini perlu hati-hati ya, karena nanti jangan sampai terlalu panas ya. Nanti kalau terlalu panas IC RAM-nya ini bisa meletup ya, atau bisa kembung.
yang menyebabkan kerusakan ya. Nah, saat proses pembersihan lemnya itu saya menggunakan bantuan blower. Itu di setelannya itu di anginnya di kisaran 1 ya. Kemudian di panasnya di kisaran 250 ya. Nah, ini setelah lemnya sudah hilang ya, ini saya bersihkan lagi ya menggunakan bantuan timah dan solder ya. Fungsinya untuk memperbagus kondisi kaki ya, kaki dari IC RAM-nya agar betul-betul tidak ada sisa lem yang masih menempel ya. Jika sudah ya bersihkan dengan cairan thinner ataupun isopropyl juga bisa ya. Lanjut untuk membersihkan IC RAM-nya. Nah, di IC RAM ini juga kita perlu berhati-hati saat membersihkannya. Jangan sampai kita itu merusak jalur ataupun pin-pin yang ada di IC CPU-nya ya. IC CPU ya maksud saya. Nah, ini ya IC CPU-nya. IC CPU-nya cukup besar ya untuk kode IC CPU SM8350 ini ya. Kalau tidak salah SM8350 ya. Nah, di situ juga ada beberapa kapasitor ya di IC RAM-nya. Itu hati-hati jangan sampai tersenggol ya, atau jangan sampai hilang ya. Sebetulnya hilang pun nggak masalah ya, tapi ini saya lebih baik menjaga kapasitor yang ada di area IC CPU tersebut ya. Ya, memang untuk prosesnya ini cukup panjang ya. Ini sangat lama ya. Itu tadi ada salah satu kapasitor yang tersenggol, itu saya luruskan kembali ya. Ya, ini memang video saya percepat ya, sangat-sangat saya percepat karena prosesnya sangat-sangat panjang ya. Ini saya butuh waktu beberapa menit ya, mungkin hampir 1 jam juga ya. Pokoknya proses pembersihan timah dan lem ini itu saya membutuhkan waktu hampir 1 jaman ya. Ya, ini di baliknya IC CPU ya. Ini IC CPU bagian atas juga saya lakukan pembersihan ya, walaupun tadi sudah saya bersihkan saat masih menempel di mesin, tapi ini saya bersihkan kembali untuk meyakinkan ya. Nah, jika sudah yakin cukup bersih dan kaki-kaki IC CPU-nya ini juga sudah cukup bening ya, sudah cukup mengkilap, tidak ada lagi lem yang menempel. Lanjut kita lakukan pencetakan ya, IC CPU ya. Oh maaf, ini ternyata bukan SM8350 ya, ternyata dia menggunakan SM8250 ya untuk kode IC CPU-nya ya. Mohon maaf ya, untuk tadi saya memberikan kode yang salah ya. Ternyata dia menggunakan kode apa? Ini ya, SM8250 ini ya. Ini saya menggunakan cetakan stensil Qualcomm SM8250. Oh, ini yang saya cetak ini. Ternyata RAM-nya dulu ya, bukan IC CPU-nya ya. Yang saya cetak ini IC RAM-nya dulu ya. IC RAM-nya saya cetak terlebih dahulu. Untuk kaki-kakinya, untuk timahnya ini saya menggunakan timah pasta bermerek Mekanik yang ini ya, yang apa ya? Yang mid ya, middle temperatur ya. Jadi temperaturnya ini enggak terlalu panas ya, yang enggak terlalu keras ya. Kan ada ya yang low temperatur, middle temperatur, dan high temperatur. Saya menggunakan merek Mekanik ya untuk timahnya dengan middle temperatur, kalau nggak salah di temperatur 181 derajat itu sudah cair ya. Oke, ini sudah saya berhasil cetak ya. Nah, oh ya, ini ngomong-ngomong di sini saya cuman sekali cetak ya. Namun ada baiknya buat teman-teman itu kalau melakukan pencetakan kaki IC itu dilakukan berulang-ulang ya, mungkin 2 hingga 3 kali atau bahkan 4 kali ya, itu boleh ya. Jadi disarankan 3 kali cetak. Nah, pada waktu saya melakukan perbaikan Asus ROG Phone 5s ini, saya masih melakukan 1 kali cetak karena di situ masih minimnya pengetahuan saya ya. Dan ternyata ada baiknya itu dilakukan 2-3 kali pencetakan ya. Jadi setelah
pertama ini ya dikasih timah seperti ini, kemudian kita blower, dia sudah jadi kaki, kemudian dikasih timah lagi ya, timah pasang lagi, kemudian di blower, kemudian tunggu dingin, kemudian dikasih lagi ya hingga 3 kali, itu nggak masalah ya. Jadi memang lebih baiknya seperti itu sih, 2-3 kali pencetakan ya, agar lebih baik hasilnya dan lebih kuat. Oh ya, ternyata betul ya, ternyata IC CPU-nya menggunakan SM8350, hanya IC RAM-nya saja tadi ya yang memang sama ya, IC RAM-nya itu sama ya, menggunakan kaki-kaki ataupun stensil atau cetakan yang menggunakan IC SM8250 ya untuk IC RAM-nya ya. Jadi sama ya IC RAM-nya antara IC RAM SM8250 dan IC RAM untuk IC CPU yang berkode SM8350 ini ternyata menggunakan kaki yang sama ya. Nah, ini betul ya, ternyata saya menggunakan tidak salah ya saya ya, ternyata SM8350 ya. Nah, ini untuk IC CPU-nya sudah tercetak ya untuk kaki-kakinya. Namun karena dulu ini udah 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, ini saya melakukan proses perbaikan ini. Dan di sini ternyata lebih baiknya untuk pencetakan kaki itu dilakukan berulang-ulang ya, hingga 2 hingga 3 kali ya. Ya maklum ya, saya ini hanya otodidak, jadi ada baiknya untuk pencetakan kaki IC itu dilakukan 2 hingga 3 kali ya. Nah, kalau sekarang ini saya melakukan pencetakan IC, saya sudah melakukan 3 kali cetak ya. Nah, kalau sudah tercetak ya, itu kita tambahkan flux, kemudian kita hembuskan blower ya untuk merapikan kaki-kaki IC CPU ataupun IC RAM ya, atau timah-timah lah, pokoknya timah-timah yang habis kita cetak itu kita rapikan kembali ya. Jadi kita tambahkan flux, kemudian kita blower. Nah, kemudian lanjut kita pasang ya. Untuk IC CPU-nya ini saya lakukan pemasangan, jangan sampai salah arah ya untuk pemasangannya, jangan sampai salah arah, kan itu ada apa ya, ada ciri-cirinya ya, ada tanda ya, juga ada beberapa kapasitor itu yang bisa menjadi patokan ya untuk pemasangan IC CPU. Nah, untuk pemasangan karena ini sudah menggunakan timah middle temperatur, di sini saya untuk pemasangan kekuatan anginnya itu 1/4 ya, 1/4 atau 1,5 juga boleh. Pokoknya jangan terlalu kenceng ya kalau menggunakan Quick 857D. Nah, untuk kekuatan panasnya ini saya di 285 derajat ya untuk pemasangannya. Kalau untuk merek Quick 857D ini kekuatan anginnya itu nggak ada 0 ya, jadi dia paling rendah itu 1 pun itu sudah cukup kuat untuk hembusan anginnya ya. Jadi untuk anginnya 1/4 itu sudah cukup ya. Oke, ini untuk IC CPU nya sudah terpasang, kita tunggu dingin dulu ya mesinnya, kita dinginkan. Kalau punya fan atau kipas kecil ya, kipas kecil yang bertenagakan USB itu bisa dipakai ya. Kita semprot, kita hembuskan angin ya menggunakan fan kecil. Kemudian jika sudah cukup dingin, lanjut untuk pemasangan IC RAM-nya ya. Nah, ini saya bersihkan dulu ya untuk sisa-sisa timahnya, karena mungkin masih ada timah yang menonjol di area atas IC CPU-nya ya. Untuk pemasangan IC RAM juga jangan sampai kebalik ya arahnya, perhatikan titik patokannya ya, titik tanda arah patokannya itu perhatikan, jangan sampai salah arah ya. Nah, jika sudah pasang IC RAM-nya menggunakan bantuan blower ya, untuk settingannya masih sama ya, karena saya menggunakan blower yang sama Quick 857D. Ini kekuatan panasnya di 285 derajat dan anginnya di 1/4. Nah, untuk proses pemasangan ini tidak saya percepat ya, biar teman-teman tahu ini saya prosesnya ini butuh berapa detik itu bisa dihitung ya, mulai gagang blower saya dekatkan ke IC RAM hingga sampai saya angkat gagang blowernya. Nah, ini ya, ini sudah selesai untuk pemasangan IC RAM-nya. Kemudian ini kita tunggu dingin dulu mesinnya ya.
kita tunggu dingin, jangan sampai masih kondisi panas kita pasang ya, jangan sampai. Ya, ini sudah dingin. Kemudian ini saya berikan timah pasta ya, saya tidak punya yang warna biru, ini saya tambahkan yang warna abu-abu ya, timah pasta di atas es siramnya ya. Nah, sudah selesai ya, sudah cukup dingin mesinnya. Kemudian masuk ke proses perakitan ya. Untuk proses perakitan ya, ini saya percepat saja. Untuk proses perakitannya jangan sampai ada yang terlupa untuk saat proses perakitannya ya. Jadi kalau bisa bongkar ya harus bisa ngerakit ya, jangan sampai bisa bongkar nggak bisa ngerakit. Oke ya, kita pasang satu persatu fleksibelnya, karena di Asus ROG Phone 5s ini sangat banyak sekali ya untuk fleksibel yang harus dipasang. Nah, jadi di sini yang saya tekankan itu adalah saat proses perbaikan IC CPU dan IC RAM ya. Dan fungsinya itu untuk menyalakan atau istilahnya mencoba keberuntungan ya. Siapa tahu dengan proses angkat cetak pasang dari IC CPU dan IC RAM ini, HP ini bisa normal kembali dan bisa digunakan kembali oleh pemiliknya. Nah, ini proses perakitan ya, proses pemasangan casing belakang ya. Saya kunci dengan penguncinya, kemudian saya bersihkan kaca-kaca kameranya, dan ini saya coba nyalakan ya. Saya tekan tombol on off-nya. Ya, alhamdulillah ini muncul logo Android, kemudian muncul logo Republic of Gamer ya, muncul logo ROG-nya ya. Itu ya, mata satu itu ya logonya Republic of Gamer. Ini saya percepat aja karena beberapa kasus untuk angkat cetak pasang itu biasanya loadingnya agak sedikit lebih lama ya. Ya mungkin dia melakukan kalibrasi ulang ya, atau gimana nggak tahu, pokoknya loadingnya itu agak sedikit lama ya. Tapi setelahnya ya, ketika dimatikan dinyalakan lagi ya normal lagi ya. Ini alhamdulillah HP sudah berhasil menyala kembali ya, dan ini tampilan layar sudah oke, layar sentuh sudah oke ya. Seharusnya ini saya melakukan tes ya, tes uji coba keseluruhan, tapi karena ada passwordnya jadi saya tidak bisa melakukan pengecekan. Nah, jadi di video ini yang saya utamakan adalah proses angkat cetak pasang dari IC RAM dan IC CPU. Ternyata setelah saya proses angkat cetak pasang IC CPU dan IC RAM, ternyata WiFi-nya itu tetap gak bisa. Nah, di sini saya masih bingung ya, kenapa kok WiFi-nya masih tidak bisa. Dan saya lakukan konfirmasi kepada pemilik dari Asus ROG Phone 5s ini bahwa ini HP-nya sudah nyala, tapi sayangnya WiFi-nya masih belum bisa. Nah, maka dari itu saya konfirmasi ke pemiliknya, apa mau dicek lebih lanjut atau mau dilakukan perbaikan lebih lanjut ya agar WiFi-nya bisa sekalian. Nah, di situ pemiliknya mengiyakan ya. Jadi pemiliknya setelah saya konfirmasi dia mau, ya udah nggak apa-apa, lanjut aja, servis aja sampai normal semua gitu. Itu ya, karena pemiliknya tetangga saya, jadi ya nyantai aja dia ya. Jadi di situ jadi setelah video ini itu saya lakukan pembongkaran kembali terhadap Asus ROG Phone 5s milik tetangga saya ini, dan saya lakukan angkat cetak pasang terhadap IC WiFi-nya. Nah, saya lakukan cetak pasang terhadap IC WiFi, ternyata nggak down juga, nggak selesai juga ya. Ternyata IC WiFi-nya juga tetap nggak mau nyala. Nah, setelah itu saya cari-cari lagi ya, cari-cari solusi. Kenapa sih kok ini tetap nggak bisa? Apa perlu saya angkat cetak pasang lagi IC RAM sama IC CPU-nya? Nah, akhirnya karena saya nggak mau gegabah, karena ini HP yang
cukup mahal, saya cari-cari info di teman-teman teknisi maupun di di tutorial YouTube. Nah, ternyata saya menemukan ada beberapa kasus yang sama, video-video beberapa kasus yang sama dengan kasus yang saya alami. Ternyata mereka itu melakukan angkat cetak pasang di IC RAM, IC CPU, dan IC UFS atau IC internal memorinya sekalian. Nah, di situ baru IC WiFi-nya bisa normal kembali. Nah, setelah itu kan saya ikuti tutorial tersebut dan ternyata alhamdulillah setelah saya angkat IC UFS-nya, IC internal memorinya, itu ternyata IC WiFi-nya bisa normal kembali ya. Nah, ini saya melakukan beberapa pengecekan terhadap Asus ROG Phone 5S-nya. Ini normal semua ya, mulai sinyal dan pengecasan itu normal semua ya. Oke ya, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Matur, thank you.